Puji Tuhan, Shalom. Kami ucapkan salam sejahtera dan selamat datang di GBI HOC. Pagi hari ini saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang bersuka cita. Ada juga yang baru pertama kali hadir. Luar biasa ya, Tuhan kita mempertemukan kita di tempat ini. Dan begitu besar setiap perbuatan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Dan saat ini kita akan siapkan mulaikan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita benar-benar fokus dalam ibadah ini. Karena tujuan kita ingin menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kita, memberikan yang terbaik sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Itulah sebabnya layak kita mengagungkan Dia dengan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan mulaikan ibadah kita di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa besar Tuhan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan kami merasakan kedahsyatan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dan seminggu yang berjalan ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu kami ada, sebagaimana kami ada, kami berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin beribadah dengan hati yang tulus, dengan iman percaya kami. Kami ingin beribadah Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terimalah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Kami persembahkan ini semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua yang melayani dalam ibadah ini, biarlah tinggal dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan juga yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Kami semua bersuka cita, sebab Roh Allah yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, sehingga ada kegerakan yang besar melanda tempat ini Tuhan. Sehingga kami dijamah, kami dipulihkan. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan, Engkau himpunkan di tempat ini, Engkau kirimkan di tempat ini untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong ya Tuhan. Jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, tuntun mereka tiba bersama-sama dengan selamat sejahtera untuk menikmati ibadah yang penuh keberkatan bagi kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu. Kami siap mulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami akan mengikuti Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya, dan sumber keselamatan bagi kami. Inilah kami Tuhan. Kami datang kepada pujian kami. Haleluya. Jalan hidup ini setelah
supaya Engkau mengangkat kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami ada di dalam kerajaan untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Yang kami tinggikan hanya nama-Mu, yang kami sembah hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau kami puji, Kau kami muliakan. Engkau agung dan mulia. Oh, iya dalam basikinanara. Dan mengikutimu sepanjang hidupku takkan berpaling, karena aku tahu Kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkanku darimu. Dunia tak bisa palingkanku darimu. Dunia tak bisa palingkanku Kaulah satu-satunya, Kaulah Tuhan dan Raja yang bertakhta dalam hidup kami, yang mengendalikan segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin selalu menjadi hamba-Mu atau anak-Mu yang selalu setia, bahkan berkenan kepadamu Tuhan, menyenangkan Engkau, selalu mencari Engkau. Setiap kami bangun, kami mencari Engkau dalam pujian penyembahan kami, dalam doa kami. Kami mencari Engkau ketika kami membaca setiap firman-Mu Tuhan, agar kami semakin berkenan kepadamu. Kami ingin membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Yes Lord.
yang ku perlu Kau sediakan bagi. Kini saatnya ku berikan yang terbaik bagimu. Ini aku Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini kembali bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dengan penuh kerinduan. Tunaikan syukur atas kebaikan-Mu. Segala yang ku perlu Kau sediakan bagi. Kini saatnya ku berikan yang terbaik bagimu. Ini aku Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ini aku tuh, katakan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Sebagai pernyataan kita pagi hari ini di hadirat Tuhan. Padamu pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Inilah kami Tuhan, kami ingin selalu setia padamu. Biarlah hidup kami berkenan dan menyenangkan hatimu. Segala pengagungan yang tertinggi kami naikkan bagimu Tuhan. Shikira batakan naralala bakina shanaralana. Biarlah kami yang senantiasa berkenan padamu, menyenangkan hatimu. Ya Rabbi syikiran darah. Oh, Huria bata kamara lalala basik nandara.
sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Inilah ku Tuhan, ku bawa hidupku, oh, yang berkenan dan yang kudus. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ku mau setia, ku mau setia, oh, ku mau setia, oh, ku mau setia, ku mau setia berkenan padamu. Haleluya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami adalah anak-Mu yang setia, setia mengikuti jalan-Mu, setia melakukan setiap perintah-Mu, dan setia sampai Engkau datang kembali kali yang kedua Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau di awan-awan di kemuliaan-Mu Bapa. Oh, itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, sebagai hamba-hamba yang setia, kami ingin persembahkan persembahan kami, pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya ini menyenangkan hati-Mu dan Engkau yang bertakhta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap puji Tuhan, sama-sama kita katakan, apa kabar jemaat Tuhan? Boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Puji Tuhan, saya senang ya melihat saudara-saudara dengan wajah-wajah yang bersuka cita. Jadi tidak perlu diajak lagi senyum gitu saudara. Senyum dong, enggak ya? Senyum kiri dan kanan. Bolehlah kita lihat kiri dan kanan kita berikan senyum. Tetapi saya melihat di sini semuanya sudah ada terpancar wajah-wajah yang bersuka cita dari hatinya. Artinya jemaat yang datang pada pagi hari adalah jemaat-jemaat yang hidupnya luar biasa dalam Tuhan, penuh sukacita. Amin. Sekali lagi yuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mohon kita sama-sama berdiri. Kita mau muji Tuhan di dalam pujian kita. Haleluya. Hey. Come on, John. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kasih kemenangan bagimu. Yeah, sama-sama. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Biarkanlah kami anak-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Biarkan janganmu ditegak di atas batu karang yang teguh. Hey, itulah jalan pemenang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan
Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biarkan jalanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Mari tepuk tangannya saudara-saudaraku. Siap untuk bangkit dan menjadi terang, sehingga banyak jiwa yang datang melalui hidup kita melihat cahaya Kristus yang ada pada kita, sehingga mereka tak menjadi terang. Bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Sekali lagi, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan. Sekali lagi, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Yeah, yeah. Oh, oh. Haleluya. Kita harus senantiasa bangkit, saudara. Amin. Karena kita ini sudah dipilih bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara yakin kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan? Yes, kita semua dipilih, diselamatkan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Yeah! Tepuk tangan bersama-sama. Hai, hai. Oh, 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 yeah. Yuk bersama-sama nyanyikan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Yo semuanya,
Ready? Pujilah Tuhan dengan suara musik yang indah. Segala pujian hanya bagi Raja, segala pujian bagi Yesus. Kami naikkan pujian kami hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang terbesar yang ada di antara kami, memilih kami untuk diselamatkan. Kami puji Engkau untuk selamanya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan penyelamat hidupku. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Dan hormat kami, terimalah sembah dan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah hey, 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 yeah. Hormat kami. Sekali lagi bersama-sama, yeah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Oh, oh, oh. Sukacita, saudara diberkati. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Kami ingin memuliakan Engkau, menyenangkan hatimu, dan hidup taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena tidak banyak waktu lagi bagi kami untuk kami persiapkan hidup kami, karena tidak lama lagi Engkau akan datang Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku, oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup di dalam hidup kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini, saudaraku. Katakan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku,
firman-Mu dan hidupku, bukannya aku lagi. Mari sama-sama kita berdiri, saudaraku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi melayani. Sekali lagi bersama-sama. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Sekali lagi, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Kalau kami boleh memasuki di tahun 2026, bahkan kami memasuki di bulan Januari, di minggu yang terakhir, kami baik-baik saja semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkan Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Kolose berkata, biarkan kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di bumi bersifat sementara, tetapi ketika kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, mulia, kudus, dan benar. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Ibadah ini menjadi sia-sia, ibadah ini menjadi kering tanpa kehadiran Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semuanya, terutama kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya boleh katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Sebelum duduk, saudaraku, saudara bisa sapa kiri dan kanan, katakan kamu makin awet muda, begitu ya. Haleluya. Ya minimal 200 orang saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Siapa yang bangga memiliki Yesus, yuk sekali lagi bisa lambaikan tangan dan berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pertama, izinkan saya untuk mengenalkan diri saudaraku. Nama saya Pendeta Freddy Zakaria. Dan saya juga mengembalakan di apartemen Centro City. Ternyata tidak jauh dari tempat ini, saudaraku. Terima kasih ya Pak Budi bersama dengan Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Haleluya. Saudara siap ditaburi oleh firman Tuhan? Saudara siap dinasihati oleh firman Tuhan? Saudara siap ditegur oleh firman Tuhan? Yuk yang siap bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah menjadi umat yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, buka firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal ke-7 ayat yang ke-6 berkata demikian.
Sebab engkaulah yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Wow! Saudaraku, firman Tuhan nyata-nyata jelas berkata kepada kita bahwa engkau dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan, saya juga dipilih oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan engkau nantinya akan menjadi umat kesayanganku. Sungguh luar biasa sekali saudara dikasih oleh Tuhan kalau kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Seperti misalkan kita punya anak, saudaraku, pasti kita kan juga sayang sama anak-anak kita, bukan? Kalau kita sayang sama anak-anak kita, pasti kita perhatikan dia. Pasti juga kita peduli akan hidupnya. Bahkan ketika dia masih kecil, saudara dikasih oleh Tuhan, kita mungkin berikan makanan yang terbaik, makanan yang bergizi. Agar dia suatu waktu nanti akan sehat, saudaraku. Dan ketika dia mulai mau sekolah, kita sudah memikirkan kira-kira sekolah mana yang terbaik. Itulah kalau kita, saudaraku, memiliki Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang kepada kita. Katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita mau menjadi umat kesayangannya Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Yang pertama saudaraku, nanti multimedia bisa bantu saya, tolong bantu diklik aja ya saudara. Ya, tolong diklik. Yang pertama saudaraku, kalau saudara mau menjadi umat yang dikehendaki Tuhan, saudara, yang pertama kita harus menjadi umat yang kuat dan memiliki iman yang teguh, saudaraku. Pengertian kuat di dalam Tuhan adalah memiliki iman yang hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Bukan tertuju kepada manusia. Kalau saudara hanya tertuju kepada manusia, artinya saudara bergantung kepada manusia, suatu waktu nanti ketika dia tidak menolong saudara, saudara pasti bisa dikecewakan. Tetapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, memiliki iman yang sepenuhnya kepada pokok anggur yang benar itu, maka saudara tidak akan dikecewakan. Katakan amin. Ibrani 11 ayat 6a berkata, tolong diklik. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya saudaraku, kalau saudara mau menjadi umat yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara harus memiliki iman. Katakan kepada orang kanan dan kiri, kamu harus memiliki iman. Ya walaupun iman kita mungkin kecil saudaraku, enggak apa-apa. Alkitab berkata jika engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau pasti bisa memindahkan gunung. Artinya engkau bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Benar saudaraku? Karena manusia tidak luput dengan persoalan hidup, tidak kebal. Pendeta pun juga tidak kebal dengan namanya masalah, pasti ada masalahnya. Tapi mungkin masalah pendeta dengan masalah jemaat mungkin berbeda. Tapi asal kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, memiliki iman yang kecil saja, saudaraku, engkau sanggup menghadapi badai hidup ini. Masalah boleh datang, badai boleh datang saudaraku. Tapi percayalah saya bahwa dialah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bahwa engkau tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Iya, kalau kita berserta dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat saudaraku. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, marilah
mulai memiliki iman hanya kepada Yesus Kristus. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin masalah ini menurut engkau, menurut logika engkau, ini terasa-rasanya kok masalahku besar dan sulit untuk diselesaikan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Wow, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Banyak orang prediksi nanti Pak di tahun 2026 akan susah. Bahkan tokoh-tokoh ekonomi saudara setuju berkata seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa dunia ini boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan selalu resepsi, katakan amin. Haleluya. Ayo kalau mau beri tepuk tangan, tepuk tangannya jangan balas saudaraku. Iya. Ayo di tahun 2026 kita memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan yang lebih lagi. Yang kedua saudaraku, kalau saudara ingin menjadi umat yang dikehendaki Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, yang kedua saudara harus membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong diklik. Ya. Oh ya, saya nggak biasa pakai ini Pak. Ya, tolong dibantu saja ya di multimedia, oke? Ya. Yang kedua, umat yang suka membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes pasal ke-1 ayat yang ke-1 berkata demikian. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Diklik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, kalau seorang ahli Taurat, dia mengerti firman Tuhan, tetapi dia bukan pelaku firman Tuhan. Dia mengerti, dia tahu saudaraku, dia hafal firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu dia tahu semua. Tetapi kalau ahli Taurat itu hanya mengerti firman Tuhan, tetapi bukan pelaku. Allah sedang mencari orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Pernahkah saudara berpikir, saudaraku, kira-kira Alkitab ini menurut saudara apa fungsinya, saudaraku? Apakah Alkitab ini hanya berisi dengan cerita-cerita dongeng? Atau mungkin saudara berpikir bahwa Alkitab ini adalah sebuah buku kuno yang hanya memberikan nasihat-nasihat? Atau fungsi Alkitab ini hanya sekedar untuk pengantar tidur saudara saja? Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan itu adalah firman Tuhan sendiri. Di Alkitab berkata saudara dikasih oleh Tuhan bahwa dia menyatakan kepada manusia tentang dirinya, tentang karyanya di dalam firman Tuhan ini. Memang Alkitab ini ditulis oleh manusia, tetapi manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang diilhami oleh Roh Kudus. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, saudara harus selalu diurapi oleh Roh Kudus. Karena tanpa urapan Roh Kudus, hidup saudara akan menjadi kering dan biasa-biasa saja. Saudara kan tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang harusnya berdampak, harusnya menjadi garam, yang harusnya menjadi terang bagi dunia ini. Bukan biasa-biasa saja. Colek kanan dan kiri. Kamu tidak boleh biasa-biasa saja. Iya. Kita tidak boleh biasa-biasa saja menjadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu harus luar biasa. Katakan amin. Oleh sebab itu minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku enggak bisa loh. Aku enggak mampu loh. Aku enggak begitu pintar loh.
Minta kepada Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepintaran, memberikan kita kemampuan. Dan kalau engkau diurapi oleh Roh Kudus, maka saudaraku, orang-orang bisa melihat, wow, ini ada orang, ini ada sesuatu yang berbeda ya. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo hari ini kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saya ingin beritahu kepada saudara, waktu yang Tuhan berikan sama, satu hari itu kan 24 jam saudaraku. Tetapi adakah di dalam waktu 24 jam engkau menyisihkan untuk membaca firman Tuhan? Tuhan katakan loh di Yosua 1 ayat 8. Kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau beruntung, ayo renungkan kitab Taurat ini siang dan malam kata Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau kerja diberkati, usaha diberkati, ayolah mulai membaca firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, dia tidak pernah berdusta atas firman-Nya. Kalau manusia bisa berdusta loh Pak, Bu, manusia bisa berdusta loh. Dia bisa janji sama kita, kita tunggu-tunggu janjinya, aduh mana ya ini janjinya, kok janji-janji terus. Nggak kunjung-kunjung datang, tidak digenapi. Tapi kalau firman Tuhan, kalau Allah sendiri yang berkata saudaraku, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, maka kehidupanmu akan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Banyak saudaraku manfaat Alkitab ini. Alkitab ini menolong kita untuk tidak bisa berbuat dosa. Ya, manusia itu kan cenderung dengan dosa ya. Karena manusia itu kan dari daging ya. Tetapi ingat saudara dikasih oleh Tuhan, kita punya Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus pasti akan memberikan kita rambu-rambu. Roh Kudus pasti akan memperingatkan kita, jangan begitu. Jangan ngomong begitu, itu enggak baik. Itu akan melukai orang loh kalau kamu ngomong gitu. Kamu jangan lakukan itu tidak baik. Roh Kudus memberi kita tahu. Oleh sebab itu saudaraku, minta selalu pengurapan daripada Roh Kudus. Setiap pagi saudaraku, habis bangun tidur saudaraku, saya selalu menyembah dan memuji nama Tuhan dan berkata, Roh Kudus, aku serahkan aktivitas kehidupanku hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kadangkala kita bangun tidur, mana nih HP nih. Tapi bukan GBI HOC, saudaraku. GBI yang di sana. Kalau GBI Heart of Christ mah, wow, namanya juga Heart of Christ. Hatinya Yesus toh. Oh, pasti suka firman Tuhan. Pasti suka membaca firman Tuhan. Amin. Karena gembala kamu juga suka baca firman Tuhan. Itu kan bisa transfer spirit, saudaraku. Ya bacalah firman Tuhan, jangan cari HP dulu saudaraku, jangan pikir aduh hari ini gue masak apa ya, aduh hari ini aktivitasnya apa, udah baca firman Tuhan dulu. Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Haleluya. Ya, firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat, firman Tuhan ini akan memberikan kita pengetahuan yang sangat luar biasa saudaraku. Pernah nggak saudara mendengar kisah mengenai Raja Salomo? Ya, kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini mengenaikan Raja Salomo. Dia menemui masalah karena 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi saudaraku. Ibu yang satu berkata, Baginda Raja, ini adalah bayiku. Tetapi ibu yang kedua juga berkata, no, ini adalah bayiku. Mereka memperebutkan seorang bayi. Kalau bukan hikmat Tuhan, saudaraku, Salomo tidak tahu mana sebenarnya ibu ini yang melahirkan bayi itu. Mana ibu yang sebenarnya. Tapi karena hikmat daripada Tuhan, Salomo tahu mana ibu yang asli. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, kita sering-sering membaca firman Tuhan. Maka saudara akan dipenuhi dengan pengetahuan, saudara akan dipenuhi oleh hikmat-hikmat marifat daripada Tuhan.
Dan kita menjadi pandai. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan orang-orang yang bodoh yang bisa dibohongin sama orang. No. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara ya, kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus, ketika orang datang kepada saudara, misalkan mau datang berbisnis ya saudaraku, dia menaruhkan bisnis, biasa kan kalau orang mau kerja sama, wow itu janji-janji surga saudaraku ya kok. Wah bagus sekali, presentasinya bagus sekali. Tapi saudara punya hati kecil. Roh Kudus berkata, jangan kerjasama dengan dia. Dia pembohong, dia penipu. Iya, bisa begitu loh saudara. Oleh sebab itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, minta selalu diurapi oleh Roh Kudus. Saudara akan mendapatkan hikmat, saudara akan mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika saudara bekerja, Roh Kudus akan memimpin saudara, ayo bagaimana mengerjakannya, caranya bagaimana, pasti akan diberitahu. Karena kan kita seperti anak yang datang kepada bapaknya, berkata, seperti gini loh, Pak, saya tidak tahu loh bagaimana mengerjakan ini. Tolong dong Papa. Begitu saudara. Pasti Tuhan pasti akan menolong kita. Oleh sebab itu luar biasa manfaat Alkitab ini. Baca firman Tuhan, renungkanlah dan lakukannya. Jangan baca saja, tapi direnungkan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, umat yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, tolong diklik, umat yang suka berdoa. Nah, kadangkala kalau pendeta bilang berdoa, itu kuno Pak. Saya tahu itu nasihat-nasihat yang jadul itu. Zaman dahulu juga saya tahu harus berdoa. Tapi ini hari saya ingin mengupas untuk saudara, supaya saudara mengerti. Doa itu begitu luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Yuk kita lihat Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama, 3, 2, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke mal. Oh bukan ya? Oh ya. Ayo sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke pasar. Oh bukan ya? Sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Terus kemudian ada apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow. Wah, ibu udah mulai ke transfer spirit nih. Kalau saya bilang wow, ibu ngomong wow. Haleluya. Yesus itu saudaraku, sebelum melakukan apa-apa saudaraku, dia hanya berdoa kepada Bapa di surga. Dia membangun sebuah hubungan yang intim kepada Bapa di surga. Wow, ini sangat keren saudaraku. Sebuah teladan yang patut kita tiru. Ini sumpamanya pada zaman dahulu misalkan Yesus itu punya seorang sekretaris yang mencatat aktivitas Yesus setiap harinya. Pasti saudara akan menjumpai catatan-catatan yang berisi dengan doa. Karena setiap apapun yang Yesus lakukan, dia berdoa terlebih dahulu. Sebelum dia dibaptis, dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus juga berdoa. Bahkan ketika dia di kayu salib, dia juga berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia berkatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tetap berhubungan dengan Bapa di surga. Ini memperlihatkan saudaraku bahwa Yesus selalu memelihara hubungan yang baik. Selalu berkomunikasi. Doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Katakan amin dulu. Ya. Tanpa berdoa saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan terhenti nafas kita saudara. Kita nggak bisa bernafas.
Saudaraku, kalau orang nggak bisa bernafas sulit loh saudaraku. Sesek saudaraku. Nah orang-orang yang tidak berdoa itu seperti itu, sesek. Hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka kehidupannya penuh dengan kerikil terus, penuh dengan masalah terus. Memang ikut Tuhan itu bukan menjanjikan bahwa masalah itu tidak ada, tetapi ketika masalah itu ada, kita bisa menghadapinya. Seperti Daud melawan Goliat yang besar. Itu kalau Daud nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dia nggak bakal berani melawan Goliat. Iya, Daud itu orang kecil, perawakannya kecil saudara, dikasih oleh Tuhan. Palingan tingginya 1 meter, ya 1 meter 65 sentimeter palingan begitu. Tapi Goliat itu tinggi besar. Dan dia tentara Filistin yang gagah berani. Bahkan dia memakai baju perang, saudaraku, luar biasa Daud. Waktu menghadapi Goliat, saudaraku, dia nggak pakai apa-apa, dia hanya memakai apa? Dia hanya memakai katepel. Tapi kok buktinya firman Tuhan katakan bahwa Daud kok bisa membunuh Goliat itu, kenapa? Karena Daud dekat sama Tuhan. Iya. Mazmur Daud berkata saudaraku di Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan adalah gunung keselamatanku. Tuhan adalah kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Daud menyadari tanpa Tuhan hidupnya akan hampa. Hidupnya tidak akan berarti. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Daud mengerti bahwa kehidupannya akan berarti dan berdampak. Oleh sebab itu, yuk bangun pagi saudaraku. Berdoa dulu. Minta arahan daripada Tuhan. Bukankah ketika kita berdoa kita membagi perasaan kita kepada Bapa kita di surga? Kita lagi ada masalah, kita ngomong. Tapi waktu kita lagi senang pun kita ngomong. Dan kita bisa berkata, Pak, hari ini aku happy sekali, aku senang sekali. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai aku. Wow, menyenangkan hati Bapa selalu. Umat-umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat-umat yang suka berdoa. Ayo hari-hari ini kita harus lebih banyak untuk berdoa. Dunia apapun boleh terjadi saudaraku. Bahkan perang ya dalam tanda kutip begitu ya. Kayaknya sepertinya saudara dikasih oleh Tuhan mulai digenapi kan. Seperti di Wahyu nanti bangsa akan melawan bangsa kan begitu kan. Kita harus berdoa. Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Supaya nanti saudaraku, pada zaman kesusahan, saudara anak-anak Tuhan yang benar itu terangkat dulu saudaraku. Tidak akan mengalami siksaan saudara. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan terangkat terlebih dahulu. Kita tidak akan mengalami yang namanya siksaan itu. Ya, ayo berdoa. Berdoa mendekatkan diri saudara. Kalau berdoa itu kan kita maunya komunikasi. Contoh saja. Saudaraku, saudara pasti pernah, yang menikah siapa yang sudah menikah di sini? Haleluya, ya. Pasti pernah pacaran kan? Ya kan? Kalau pacaran itu rasa-rasanya apa sih saudara? Rasa-rasanya itu kok pengennya ketemu terus, benar saudaraku? Iya kan? Pak, Bapak namanya siapa? Bapak, iya Bapak namanya siapa? Albert ya. Ibu namanya siapa? Hah? Sandra. Oh Sandra. Pak Albert sama Ibu Sandra waktu pacaran pengennya ketemu terus enggak? Iyalah. Kenapa pengen ketemu terus? Karena sayang dan karena jatuh cinta. Iya kan? Kalau jatuh cinta pengennya ngobrol terus, pengennya ketemu terus. Benar? Saya pun juga mengalami. Saya pacaran ya sama sekarang sudah menjadi istri saya tuh hampir 7 tahun. Setiap hari pengennya ketemu terus saudaraku. Dulu waktu saya sebelum full time, sekarang saya sudah full time dalam melayani Tuhan. Saya tuh habis pulang kerja saudaraku jam 5 sore, pasti saya ngapel ke rumahnya. Setiap hari Pak, Bu, setiap hari.
Sampai sekarang udah jadi mama mertua, sampai mama mertua ngomong gini, kamu datang lagi kamu. Begitu, karena udah terus-terusan setiap hari datang. Dan kalau saya ngobrol saudaraku, itu bisa berjam-jam dan tidak ada rasa capek loh. Gak ada rasa capek, kenapa? Karena cinta. Benar saudara? Pada suatu kali saudaraku, saya masih ingat saudaraku, saya kehabisan bahan pembicaraan. Lalu saya kan orangnya pintar saudara. Enggak. Tuhan yang kasih saya kepintar. Saya lihat, ini apa ya, saya mau ngomong apa, ini semua karena sudah digomongin. Karena udah sebulan, 2 bulan terus kan, ketemu terus kan. Akhirnya saya lihat cicak saudaraku. Nah ini dia nih. Saya bilang, yang kau coba kamu lihat cicak. Dia lihat, cicak gitu. Terus dari cicak bisa ngobrol lagi. Tapi kesiannya yang cicaknya jomblo. Karena cicaknya sendiri. Kalau kita kan berdua yang dari situ saudara ngobrol lagi bisa gara-gara cicak saudaraku. Waduh itu luar biasa itu kalau orang lagi jatuh cinta. Pulang ke rumah saudaraku. Itu ada rasa kangen lagi, pengen ketemu lagi. Pak Albert ngerasain gak sih? Iya toh, Ibu Sandra ngerasain gak sih? Aduh kayaknya gue pengen ditelepon lagi gitu kan. Iya kan, saya telepon lagi saudaraku. Saya telepon lagi, halo yang lagi ngapain? Aku baru habis mandi, langsung gombal. Waduh kalau gitu wangi dong. Wah dari wangi saudara ngobrol lagi saudara. Sampai jam 1 pagi. Bisa bayangin gak saudara? Ada yang di ngobrolin. Udahlah yang ya, teleponnya kita sudah panas. Yuk kamu matiin telepon ya. Kamu matiin, enggak kamu aja. Kamu. Ya udah oke kita sepakat ya yang ya. Kita matiin teleponnya bersama-sama ya. 3, 2, halo? Kamu masih belum matiin, kamu juga. Ngobrol lagi saudaraku. Aduh saudaraku. Kenapa? Karena jatuh cinta. Kita itu sama Tuhan itu harus seperti itu. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, pengennya ngobrol terus. Pengennya ketemu terus. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini, ayo ubah hatimu yang keras menjadi lembut. Ayo kita jatuh cinta sama Bapa di surga. Tuhan itu sudah baik loh untuk saudara sama saya. Wah Pak Albert langsung belai. Iya Pak, itu Pak, mantep Pak. Nah Ibu juga. Wah saya senang ya. Saya senang nih. Ini langsung terjadi nih firmannya langsung. Ya memang betul kita suami istri itu harus mengasihi. Iya benar. Kalau kita nanti udah punya anak ya udah besar-besar, dia kan punya keluarganya masing-masing. Dia pasti punya ya kesibukan masing-masing. Kita cuma tinggal sama pasangan kita loh. Benar gak? Oleh sebab itu jangan macam-macam sama pasangan kita. Ya, Pak, jangan macem-macem sama pasanganmu. Bu, jangan macem-macem sama pasanganmu. Ya, benar gak? Peluk istrimu, peluk suamimu, jangan peluk yang lain. Kalau peluk yang lain nanti bisa rame, saudaraku. Ya. Harus jatuh cinta sama Tuhan. Haleluya. Yang keempat, umat yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang tidak kompromi dengan dosa. Yuk klik yang keempat, tidak kompromi dengan dosa. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, tolong diklik. Ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehati kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan dia tidak pernah akan kompromi dengan yang namanya dosa.
Dia ingin anak-anaknya hidup benar, dia ingin anak-anaknya hidup kudus, dia ingin anak-anaknya hidup menyenangkan hati Tuhan selalu. Seperti saya ingin katakan kepada saudara bahwa manusia itu memang terdiri juga dari daging yang ingin selalu memuaskan daging. Keinginannya banyak, saudaraku. Tapi ingat, Tuhan katakan, engkau harus hidup benar dan kudus. Ibrani pasal ke-12 ayat ke-4 berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara ingin menjadi umat yang disayang Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tahu kok ini salah atau tidak, kita tahu kok. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling spesial, kita tahu kok. Ini kalau aku berkata gini, aku salah nih. Kalau aku melakukan ini, aku salah nih. Tapi kenapa kita bisa lakukan? Karena keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh. Tapi harusnya saudaraku, keinginan roh yang lebih besar. Kalau keinginan roh yang lebih besar, dia akan menguasai keinginan daging. Ya. Kalau keinginan daging itu dikuasai, kita pasti mau hidup benar kok. Kita pasti mau hidup kudus. Kita pasti mau menjadi berdampak dan menjadi terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali si jahat itu selalu ingin mengelabui kita, membohongi kita karena dia adalah bapa segala dusta kan. Dia nanti bisa berkata kepada kita, ada suara hati berkata, udah gak apa-apa sekali saja, gak apa-apa sekali. Wis gak bisa saudaraku. Tuhan kita memang Tuhan yang maha pengampun. Engkau jatuh di dalam dosa, apapun juga, kalau engkau minta ampun, memang dosamu diampuni. Tapi jangan ulangi lagi dong. Jangan ulangi kesalahan yang sama, di lubang yang sama, sampai 2 kali. Keledai aja yang bodoh tidak jatuh ke lubang yang sama. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan. Kalau engkau mau disayang oleh Tuhan, tidak boleh berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, ada firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat ke-33, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, minta pengurapan daripada Roh Kudus, supaya kita bisa berkawan, berteman, dengan orang-orang yang tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita berkawan, kalau kita berteman, orang-orang itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, lebih baik saudaraku, saudara menghindar. Jangan berteman deh, daripada nanti kita ikut-ikutan salah, daripada kita ikut-ikutan berdosa. Umat yang dikehendaki Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ingat saudaraku, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yang kelima, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka bersaksi dan melayani. Yuk diklik multimedia, tolong bantu saya. Markus pasal ke-16 ayat ke-15, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Markus pasal ke-16 ayat 15, klik. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan ingin kita hidup kita menjadi kesaksian untuk orang lain. Lewat kehidupan kita, saudaraku, banyak orang lain bisa melihat
kita bisa memberikan contoh teladan yang baik, saudaraku. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, sudah bukan saatnya lagi anak-anak Tuhan hanya duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. No, bukan itu saja, tapi segeralah engkau meminta kepada pengurapan daripada Roh Kudus, kira-kira siapa yang harus aku bawa jiwa ini kepada Tuhan. Kita harus menjadi pemenang jiwa itu. Karena tujuan daripada penginjilan adalah mengosongkan calon-calon penghuni neraka itu dan dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Katakan amin. Iya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan pasti masuk ke dalam neraka. Ke dapur api yang panas, yang kekal. Masa saudara tega melihat mungkin kakak saudara, adik saudara, atau mungkin orang tua saudara yang belum di dalam Tuhan. Ayo mulai berikan kesaksian hidupmu. Oleh sebab itu engkau harus benar dulu ya. Supaya mereka bisa lihat, ya benar nih orang ini Kristen, ini orang Kristen yang benar. Karena banyak juga ya, saya ingin beritahu kepada saudara, banyak juga orang mengaku orang Kristen tapi hanya KTP saja. Orang Kristen, tapi kelakuannya seperti orang-orang dunia. Kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kelakuan seperti orang dunia, berarti kita sama dengan orang dunia ini. Apa bedanya? Harusnya kita berbeda dengan orang-orang dunia, katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah calon-calon kerajaan surga. Karena ketika nanti kita dipanggil, kita tahu tempatnya. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untukmu dan untukku. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, kita harus melayani. Melayani saudaraku. Ya, umur kita berapa sih? Mazmur pasal 90 ayat 10a berkata, saudaraku, umur manusianya 70 sampai 80 tahun saja. Setelah itu apa? Kesusahan kan, benar gak saudara? Ayo sekarang saudara umur berapa? Ayo belajar untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak saya suaranya gak bagus. Pak saya tidak bisa bermain musik. Kalau memang itu bukan talentamu ya jangan kau ambil. Yang paling simpel adalah apa? Berdoa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin saudaraku. Kalau sebagai pendoa kan gampang saudara tinggal masuk di dalam kamar, saudara berhubungan dengan Bapa di surga dan saudara berdoa. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan bukan berdoa yang egois saudara, yang hanya untuk aku, keperluan aku, kebutuhan aku, no. Memang boleh saja kita berdoa seperti itu, tapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah berdoa untuk jiwa-jiwa. Supaya Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bertobat supaya mereka bertobat. Saudara bisa doa untuk bangsa kita, bangsa negara Indonesia. Saudara bisa berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Supaya banyak jiwa-jiwa bisa datang, bersekutu di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa berdoa apa saja. Ayo saudaraku, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka bersaksi dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, senang sekali ketika pendeta mengatakan yang terakhir. Haleluya. Pemain musiknya kemana ini? Ya. Oh iya, pemain keyboard boleh siap-siap kunci-kunci A ya saudaraku. Haleluya. Yang keenam saudaraku, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Katakan memuji dan menyembah Tuhan. Ayo 3, 2, ya. Memuji dan menyembah Tuhan. Yuk buka firman-Nya Yohanes pasal keempat. Ayat ke-23 sampai ke-24. Yohanes pasal keempat ayat 23 sampai 24. Klik. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk disembah dan dipuji. Oleh sebab itu saudaraku, setiap harinya kita selalu harus menyenangkan hatinya Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara berkata saya tidak bisa menyanyi dengan baik, enggak apa-apa. Tuhan kadangkala mendengar dari hatimu yang paling terdalam. Suaramu boleh fales kedengarannya, tapi ketika engkau menyanyi dalam kedalaman hati yang paling terdalam, kedengarannya sangat merdu di telinganya Tuhan. Dimanapun kau bisa menyanyi, dimanapun kau bisa menyembah kepada Tuhan, bukan di gereja saja. Ketika engkau sedang lagi masak, Bu, engkau bisa loh menyanyi untuk Tuhan. Ketika engkau menyanyi untuk Tuhan, itu masakanmu akan pasti lebih lezat. Iya. Benar saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara. Karena waktu kita menyanyi itu kita menyanyi dari hati yang paling terdalam. Maka itu masakan itu adalah jadi masakan yang diurapi oleh Tuhan. Kunci A. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarkan hanya keyboard memainkan perlahan-lahan lagu ini. Saya ingin beritahu kepada saudara, suara saya juga nggak baik-baik amat, saudara. Waktu saya menyanyi juga saya tahu bahwa suara saya juga nggak begitu merdu. Tapi kalau saya menyanyi, saudaraku, saya mau menyanyi dari kedalaman hati saya yang paling terdalam. Tahukah saudara, Daud ketika dia menyanyi untuk Tuhan, Daud itu suka menyanyi. Daud itu suka bermazmur kepada Tuhan. Ketika Daud menyanyi menyenangkan hati Tuhan selalu, Tuhan memberikan Daud kemenangan. Ketika dia berperang, saudaraku, dia tidak pernah terkalahkan. Kalau saudara selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang benar, saya percaya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau sanggup menghadapinya. Karena engkau menghadapinya bukan dengan kekuatanmu, bukan kepandaianmu, bukan dengan kemampuanmu, tapi ada tangan Tuhan yang besar itu yang bersama-sama dengan engkau, dan engkau pasti bisa diberikan kemenangan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam Engkau
surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan untuk umat-Mu di GBI HOC secara sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi biarkan Roh Kudus menjabarkan lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Kami sangat mengerti bahwa kami adalah umat-umat kesayangan Bapa. Kalau umat-umat kesayangan Bapa pasti akan menjalankan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, berkati Pendeta Budi Haji Salim bersama dengan Ibu. Tuhan berikan hikmat marifat untuk mengembalakan di tempat ini, dan seluruh jemaat pengerja Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Pendeta Freddy Zakaria yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita akan siap untuk memberikan persembahan. Saudara sudah memiliki amplop untuk persembahan? Sudah, semuanya sudah ya. Kalau belum boleh angkat tangan, nanti akan dilayani oleh pengerja kita. Kalau semuanya sudah, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Bapa akan kebenaran firman-Mu yang sudah kembali disampaikan bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Mengingatkan kembali agar kami senantiasa setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami senantiasa rajin berdoa, senantiasa menyembah Engkau dan juga membaca kebenaran firman-Mu ya Bapa. Untuk menjadi kekuatan bagi kami yang menuntun kami ketika kami akan beraktivitas. Dan terima kasih Tuhan karena yang Kau berkati. Kembalikan berkat dan pengurapan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami, Bapak Pendeta Freddy Zakaria yang sudah memberkati kami. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya ya Tuhan sebagai gembala, mengembalakan jemaatnya dan juga di keluarganya. Tuhan selalu menyertai dan memberkati ya Bapak beserta dengan seluruh jemaatnya. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa dan selalu memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu jasmani rohani. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang sudah hadir di GBI HOC, juga bagi jemaat bagi yang belum punya gereja tetap, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang di ibadah GBI HOC setiap hari Minggu pukul 10. Kami akan bersukacita kalau yang belum punya gereja tetap ya, kami akan mengundang sebagai keluarga di tempat ini. Kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mendapat pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar. Dan hidup kita pasti akan berbeda dari yang kehidupan yang dulu ya. Kalau kita benar-benar merenungkan firman Tuhan seperti tadi khotbah Pak Pendeta Freddy Zakaria, kalau kita dekat dengan Tuhan pasti apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Karena itu mari kita sama-sama kita beribadah di GBI HOC. Kami mengundang bagi yang belum punya ibadah tetap ya. Untuk minggu depan khotbah akan pembicara untuk minggu depan yaitu Bapak Gembala sendiri, yaitu Bapak Budi Haji Salim akan melanjutkan tentang pemeliharaan Tuhan, yaitu The Providence of God, yaitu pemeliharaan Tuhan seri 2. Kalau kemarin pemeliharaan Tuhan seri 1 berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memelihara umatnya dari generasi ke generasi. Dari generasi tua sampai generasi saat ini kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara umatnya. Ya, dari generasi zaman tahun Old Testament itu perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Yesus, sampai kita, sampai detik ini, itu tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang sama akan memelihara kehidupan anak-anaknya dari generasi ke generasi. Dan
datang, besok Pak Gembala yang akan bagaimana pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup anak-anaknya. Jadi kita seperti tadi bilang, kita tidak usah khawatir menghadapi resesi tahun 2026. Karena untuk anak-anak Tuhan kita bukan resesi tapi resepsi. Amin. Ya, kemudian persekutuan doa akan diadakan setiap Kamis. Setiap Kamis akan diadakan persekutuan doa jam 6:30 malam. Jadi di dalam persekutuan doa itu kita adalah kelompok kecil, akan disediakan makan malam, jadi nggak usah makan dulu di rumah, tapi ada makan malam disediakan oleh gereja di tempat ini. Dan di dalam persekutuan doa itu kita bisa ngobrol, bisa saling kesaksian, saling menguatkan. Kalau ada yang minta didoakan, kalau ada yang baca enggak tahu, ada firman yang enggak tahu, ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya jawab. Jadi di persekutuan doa itu ada interaksi antara gembala dan pada jemaat, apa yang mau ditanyakan, kesaksian-kesaksian yang saling menguatkan atau pertanyaan atau minta doakan, itu semua ada di persekutuan doa. Jadi persekutuan doa itu lebih mengakrabkan kita ya. Apapun yang persoalan kita bisa kita bisa datang di persekutuan doa untuk berkumpul bersama dengan teman-teman seiman untuk saling menguatkan. Kemudian retret ya. Kemudian retret GBHOC akan diadakan tanggal 18 Maret sampai 20 Maret ya. Tanggal 18 sampai 20 Maret GBHOC akan mengadakan retret di sana ya. Kita bisa berkumpul di sana, bisa gathering, ada game, terus ada macam-macam. Dan jadi kalau yang mau mendaftar bisa hubungi Ibu Yuliana untuk mendaftar retret. Biayanya 200.000 saja per orang. Ini dibatasi sampai 30 orang. Jadi yang cepat-cepat ayo mendaftar ya. Yang mendaftar diharapkan untuk membayar supaya akhir bulan Februari ini kita bisa membayar juga ke pihak villa ya. Jadi ini ada murah sekali, retret 2 malam hanya 200.000 saja. Kita isi untuk spot yang kosong. Ayo, mari kita cepet-cepet daftar karena 2 malam udah dapat makan, udah dapat snack semua, kemudian dapat nginep 2 malam nggak ada, di mana-mana nggak ada, cuma di GBHOC. Ya, ayo cepet mendaftar. Ya, yang cepat mendaftar dapat harga murah. Kalau nanti pendaftaran early bird dapat murah, kalau lama-lama nanti naik jadi 350 ya. Yuk cepat mendaftar. Kemudian baptis ya. Baptis akan diadakan setiap minggu. Barang siapa yang mau dibaptis, gereja ini akan membuka untuk baptis. Meskipun 1 orang tetap cepat dibaptis. Karena kita tidak tahu keadaan orang itu kapan. Kalau saat ini kita dipanggil Tuhan, kita sudah dibaptis. Nama kita sudah tercatat di surga, di kitab kehidupan. Jadi berapapun yang mau dibaptis, mau 1 orang, gereja akan membuka kesempatan untuk baptis. Kalau ada yang tetangga, saudara yang belum dibaptis, silahkan ya mendaftar ke gereja. Pak Gembala. Ya, untuk baptisan ini saya juga mau mengundang Saudari Intan yang minggu lalu dibaptis. Ini ada aktenya ya. Silakan maju, Saudari Intan. Ini di belakangnya ada nama baptisan ya. Sabrinama Priscilla. Adalah orang Kristen yang pertama, disebut Kristen pertama. Dan dia adalah wanita Kristen yang kuat, murah hati, pelayan Tuhan yang setia. Dan dia juga pengusaha. Ya, jadi nanti semua yang ada di Priscilla di Bible akan terjadi dalam terjadi dalam hidup Priscilla, pengusaha. Ya, sini maju sini nggak apa-apa. Ya, pengusaha kuat, murah hati dan pelayan Tuhan yang setia. Amin ya. Dan ini akte baptis ini tidak bisa dibawa ke bank sebagai jaminan utang. Tapi ini adalah jaminan ke surga. Ya. Jadi ini saya senang sekali Intan yang beragama lain dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia jadi terang bagi keluarganya yang belum kenal Yesus. Ya. Saya percaya melalui Intan ini maka semuanya akan menjadi pengikut Yesus. Dan ini ada 3 fotokopi yang sudah saya legalisir, tanda tangan untuk keperluan Dukcapil. Ya.
Selamat ya sekali lagi kepada Intan menjadi wanita yang kuat, setia, dan melayani Tuhan. Terima ya. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Freddy Sakaria. Firman yang tadi disampaikan itu benar-benar doa saya untuk jemaat GBI Heart of Christ. Ya, benar. Saya kira, ini benar-benar impian saya, doa saya untuk semua jemaat GBI Heart of Christ. Pertama apa tadi? Punya iman yang kuat kepada Yesus. Yang kedua apa? Lupa kan? Berdoa. Ya. Yang ketiga apa? Baca firman Tuhan. Maka sepagi saya kasih renungan firman Tuhan. Sudah baca, renungkan, responlah. Ya kan? Begitu tadi dia sudah baca, tapi kenyataannya ada yang respon. Saya kasih firman Tuhan, Pak, sate ayamnya masih enggak, Pak? Loh. Saya kasih firman renungannya, jawabnya apa? Apakah ada sate ayamnya? Pak, mangutnya sudah ada enggak, Pak? Aneh-aneh juga, saudara. Jadi tadi Pak Freddy katakan bahwa pagi-pagi jangan main HP apapun, tapi baca firman Tuhan, berdoa. Karena dengan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka di sepanjang tahun 2026 ini kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Apa yang keempat tadi? Apa yang keempat? Ya. Jadi saya senang sekali nanti kalau jemaat HOC ini jangan kompromi dengan dosa. Ya, gimana caranya tadi katakan? Jangan bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang jelek, apa yang baik, ya kan? Jadi ingat tadi katakan bahwa kita menginjili pada orang yang tidak kenal Tuhan, kalau dia tidak mau dan tetap berbuat dosa, kita menjauhi mereka. Supaya kita nggak ketularan berbuat jahat juga kan? Ya, itu penting sekali. Memang tahun ini kita harus mulai dekat dengan Tuhan. Berdoa setiap hari, baca firman, dan tidak kompromi dengan dosa. Maka hidup kita akan menjadi anak Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Ya, judulnya tadi menjadi umat yang dikehendaki Tuhan. Yang terakhir apa tadi? Yang kelima, yang keenam? Yang kelima melayani Tuhan, menginjil. Ini banyak bangku-bangku kosong. Ini muat 200 orang, tapi cuma sekitar 40-an kali ya. Nah, masih ada banyak bangku yang kosong. Tugas saudara untuk mencari jiwa. Saya percaya sudah mencari jiwa, maka mahkota kehidupan sudah menanti saudara. Amin saudara. Ya. Dan kita tidak boleh berhenti beribadah. Ya. Yang terakhir apa tadi? Saya ingat tuh saudara. Kenapa saya ingat? Karena ini kerinduan hati saya untuk jemaat AOC. Kok pas loh khotbahnya ini. Benar-benar ini sahabat saya, ini Tuhan udah taruh di hati Bapak Pendeta untuk disampaikan kepada kita semua, ya kan? Memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan, ya. Mungkin tadi Ibu Elsa, Pak Wendy udah 3 hari rumahnya kebanjiran, memuji Tuhan, ya. Maka nanti akan ditolong Tuhan, ya kan? Ingat, penyembahan itu sangat penting sekali. Ingat, Yosafat menang karena penyembahan. Dia pimpin medan perang prajuritnya dengan menaruhkan pujian penyembahan di depan prajurit. Ketika sampai di medan perang, menang, ya kan? Sama lagi Paulus dan Silas di penjara, terbeban berat, banyak beban, banyak masalah pergumulan yang tidak bisa dikalahkan secara jasmani. Tetapi apa dilakukan Paulus dan Silas? Berdoa dan menyembah Tuhan dengan suara nyaring, antusias. Maka dikirim pertolongan oleh Tuhan. Maka saat ini ada zaman-zaman susah, tahun 2026 tahun peperangan yang berat nanti. Percayalah tuh saudara, dolar sudah 16.900, itu nanti akan resesi, ya. Banyak resesi terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia resesi. Dan kita juga akan main perang-perang, kalau kita nggak perang, tapi dampaknya akan memukul ekonomi kita. Dan hidup kita semakin berat. Maka diperlukan tadi ada dekat dengan Tuhan, ya berdoa, baca firman, tidak kompromi, ya kan, menyembah Tuhan. Amin saudara. Maka saya percaya di tahun 2020 ini kita menjadi umat Tuhan yang disayangi Tuhan, dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Mahkota kehidupanku, ku tetap
bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dalam sepekan ini. Terlebih khusus pada saat hari ini Tuhan telah memimpin ibadah kami mulai daripada awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Freddy Zakaria. Kami ditegur sebagai umat-Mu untuk memiliki persekutuan, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu lebih dahsyat lagi dimanapun hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Zakaria melayani Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kepimpinannya di gerejanya Tuhan sebagai hamba-Mu. Bapa, segala kerinduan dan pergumulan dari hamba-Mu, Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah Tuhan yang campur tangan terhadap segala kerinduan dan pergumulan yang dihadapinya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Engkau berkati hamba-Mu Bapak Freddy Zakaria, Engkau juga berkati Bapak Pendeta kami Bapak Budi Haji Salim berserta dengan keluarganya Ibu Ida Tuhan. Engkau melihat pergumulan dan kerinduan daripada hamba-Mu saat ini. Kami sebagai jemaat-Mu menopang hamba-Mu Bapak Pendeta kami. Biarlah Tuhan yang berkati mereka. Sendengkan telinga-Mu, ulurkan tangan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan yang telah bersusah payah untuk mendirikan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau melihat kerinduan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan imam-imam yang telah melayani Tuhan pada saat ini. Sekecil apapun bentuk pelayanan kami, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Bapa, Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang diagungkan. Biarlah Tuhan segalanya buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini telah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu. Apapun pergumulan kami, apapun kerinduan kami, apapun yang saat ini kami butuhkan, biarlah Tuhan yang campur tangan. Bapa, kalau saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan, berikanlah Tuhan pekerjaan kepada mereka. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap dari langit untuk kepada setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu juga yang saat ini sedang dilanda oleh penyakit, apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka ke depan dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Bapa, kami juga berdoa tidak luput-luputnya berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bangku-bangku yang kosong ini dapat dikirimkan oleh jiwa-jiwa yang sudah lama maupun yang baru Tuhan. Kirimkan ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Engkau berkati kami Tuhan, dan kami juga berdoa bagi para pemimpin kami mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Engkau rapi mereka Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada mereka sebagai pemimpin, sehingga dapat memimpin bangsa negara kami ini dengan bijaksana karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami kembali dari tempat ini, kami ingin menerima berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu untuk lawatan dan zaman firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini terus bekerja dalam hati kami masing-masing, dan kami akan melakukan apa yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kalau bentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami, lindungi kami dalam perjalanan, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang kami terima pada siang hari ini, yaitu firman-Mu kepada seisi rumah kami. Sehingga kalau kami diselamatkan, maka seisi rumah kami juga diselamatkan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini,
Kau lakukan dengan setia. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kuasa Roh Kudus, juga sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Marilah kita siapkan diri menjadi saksi bagi dunia, memberitakan Injil keselamatan untuk seluruh bangsa. Ini aku putuslah Tuhan, Roh Kudus menyertaiku. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Karena itu pergilah, jadikan semua